Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai ulasan hasil penelitian yang berjudul Clustering Study Based on Academic Performance and Social Factors. Di mana studi ini itu dikembangkan oleh peneliti yang bernama Felinda Aprilia Rahma dan juga Siti Jayana Ulfa untuk mengeksplorasi bagaimana metode unsupervised learning dapat mengidentifikasi pola unik pada siswa. Oke, nah yang melatar belakangi studi ini adalah pencapaian akademik merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kognitif, namun juga sangat dipengaruhi oleh dimensi sosial dan latar belakang keluarga. Penulis jurnal menekankan bahwa keberagaman profil siswa seringkali menyulitkan institusi pendidikan untuk memberikan dukungan yang merata secara manual. Nah, oleh karena itu, studi ini memanfaatkan algoritma K- clustering untuk mengungkap struktur tersembunyi dari data tersebut. Nah, tujuan utama dari eksperimen ini adalah yang pertama adalah untuk melakukan segmentasi otomatis siswa. Dan yang kedua adalah mengungkapkan hubungan antara dukungan sosial dan performa nilai. Yang yang tiga adalah memetakan potensi risiko kegagalan akademik sejak dini demi intervensi yang lebih presisi. Oke, kemudian berdasarkan metodologi penelitian, data yang dianalisis mencakup tiga pilar utama. Yang pertama, fitur akademik, di mana skor ujian periode 1, 2, dan final. Jangan skala 0 sampai 20. Ini ditandai dengan G1 sampai G3. Kemudian yang kedua adalah fitur sosial yang meliputi tingkat pendidikan orang tua atau medu vedu dan akses teknologi internet di rumah. Kemudian yang ketiga ada fitur perilaku yang menangkap angka ketidakhadiran atau absensi riwayat kegagalan kelas sebelumnya. Oke, next. Nah, secara teknis, peneliti menerapkan algoritma K-. Algoritma ini membagi observasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu secara iteratif dengan menempatkan pusat kelompok atau sentroid secara acak. Nah, setiap data siswa kemudian ditugaskan ke klaster terdekat berdasarkan jarak Euclidean dan posisi sentroid. Diperbarui berdasarkan rata-rata posisi anggota hingga mencapai titik yang stabil. Oke. Nah, untuk menentukan jumlah kelompok yang paling akurat, studi ini menggunakan metode ELBO melalui analisis inersia atau within SS, terlihat penurunan tajam hingga titik yang ketiga. Oke, ini penurunan tajam hingga titik. Nah, terlihat penurunannya ini sangat tajam hingga titik 3 sebelum grafik mulai melandai secara signifikan. Jadi, ini sangat tajam. Oke. Secara ilmiah, K sama dengan 3 dipilih karena apa? Karena dapat memberikan keseimbangan optimal uh, antara akurasi model matematika dengan kemudahan interpretasi praktis bagi tenaga pendidik. Oke, kemudian kita masuk ke visualisasi. Nah, dalam tahap visualisasi ini, data multidimensi diredukasi menggunakan teknik PCA atau Principal Komponen Analisis untuk memetakan sebaran klaster dalam bidang dua dimensi. Nah, pemisahan zona warna yang tegas membuktikan keberhasilan algoritma dalam mengidentifikasi tiga profil utama. Berikut adalah bedah profil unik dari setiap klaster berdasar temuan peneliti. Oke, yang pertama adalah klaster tertinggi atau klaster 1 yang ditandai dengan warna hijau. Nah, klaster ini itu didominasi oleh siswa dengan orang tua yang berpendidikan tinggi serta memiliki akses internet yang stabil. Nah, kelompok ini itu
memiliki kedisiplinan tertinggi dengan angka absensi dan kegagalan paling rendah. Oke, sorry. Kemudian yang kedua adalah eh, ini cluster masalah absensi atau yang ditandai dengan warna kuning. Nah, kelompok ini itu memiliki angka absensi yang sangat ekstrim. Meskipun memiliki fasilitas yang cukup, rendahnya kehadiran menjadi pengamat utama mereka untuk mencapai nilai yang tinggi. Kemudian yang terakhir atau klaster yang ketiga adalah klaster beresiko. Nah, klaster ini itu memiliki rata-rata absensi di eh, klaster ini itu memiliki angka kegagalan atau virus akademik tertinggi. Nah, seringkali dipengaruhi oleh faktor distraksi eksternal, itu entah dari segi sosial maupun segi romantis, dan tingkat dukungan pendidikan orang tua yang cenderung lebih rendah. Oke, jadi sebagai bentuk solusi nyata, penulis jurnal merumuskan strategi intervensi berbasis data. Nah, untuk yang klaster hijau, yaitu diadakan program pengayaan melalui peran tutor sebaya. Jadi siswa klaster hijau ini dapat dijadikan tutor sebaya atau peer mentor untuk membantu rekan-rekannya di klaster lain guna untuk memperkuat ekosistem belajar yang kolaboratif. Kemudian yang kedua ada klaster kuning, yaitu adalah monitoring kehadiran. Nah, khusus klaster kuning, sekolah itu perlu gitu loh untuk menerapkan siswa absensi digital dengan notifikasi otomatis ke orang tua guna untuk menekan angka bolos yang ekstrim. Kemudian yang ketiga adalah klaster yang ditandai dengan warna ungu, yaitu yang membutuhkan bimbingan khusus. Nah, klaster ungu ini membutuhkan kombinasi bimbingan belajar tambahan dan juga konseling motivasi guna untuk memutus rantai kegagalan akademik yang berulang. Oke. Nah, dari keseluruhan tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama adalah efektivitas pengelompokan. Nah, algoritma kami dengan K sama dengan 3 berhasil memetakan profil siswa secara otomatis ke dalam kategori tinggi, menengah, dan rendah berdasarkan nilai atribut multidimensi. Kemudian yang kedua, pengaruh faktor sosial. Nah, pencapaian akademik sangat bergantung pada faktor eksternal seperti ketersediaan internet rumah dan juga latar belakang pendidikan orang tua. Dan yang ketiga, ada kedisiplinan sebagai penentu. Nah, angka absensi atau bolos yang ekstrim tadi terbukti menjadi penghambat utama siswa dalam mencapai potensi akademik maksimal mereka. Dan yang terakhir adalah intervensi tepat sasaran, di mana hasil pemetaan ini memungkinkan sekolah menerapkan kebijakan personal, seperti monitoring digital bagi klaster kuning dan juga bimbingan khusus bagi klaster ungu. Nah, ini merupakan sumber data yang saya gunakan. Nah, analisis ini itu sebenarnya merujuk pada karya ilmiah Rahmat dan Ulfa yang diterbitkan pada tahun 2025. Karya ini diterbitkan dalam International Journal for Applied Information Management. Oke. Nah, oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.